Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Nala Dharma 2023. Selamat datang di acara Nala Dharma Talk Show. Di mana acara ini dipersiapkan khusus nih buat teman-teman Nala Dharma sebagai sarana pengetahuan dan gambaran mengenai organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di episode ketiga ini dari acara yang keren ini akan dipandu oleh saya, Helmi Ahmad Pauji dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Tentu saja, di sini saya tidak akan sendirian. Ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Boleh nih dari Teh Anggia ataupun dari Teh Putri untuk memperkenalkan terlebih dahulu biar teman-teman di rumah tidak penasaran. Baik, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Anggia Putri Listiani Salamah. Saya dari Akuntansi Angkatan 2020 dan di sini di periode saat ini saya diamanahi sebagai Wakil Ketua DPM KM FEB Unjani. Oke, izin memperkenalkan diri juga. Nama saya Putri Anggraini Koswara dari jurusan Akuntansi Angkatan 2020 dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum BEM-KM FEB Unjani. Gimana nih kabar dari Teh Anggia sama Teh Putri? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Teh Anggia sama Teh Putri telah hadir di acara Nala Dharma Talk Show episode ketiga ini. Oke, pertanyaan pertama. Ada apa aja sih organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Baik, untuk organisasi di lingkungan FEB ini di ranah fakultas ada DPM KM FEB Unjani, ada BEM KM FEB Unjani, dan untuk ranah jurusan ada DPA Manajemen, DPA Akuntansi, Himpunan Akuntansi, dan Himpunan Manajemen. Wah, ternyata di tingkat fakultas itu ada BEM sama DPM itu sendiri. Oke, gimana sih cara membedakan antara BEM sama DPM itu sendiri, Teh? Baik, untuk DPM sendiri itu adalah organisasi tertinggi di ranah fakultas. Bentuknya adalah badan legislatif, di mana itu untuk pengawasan terhadap BEM dan untuk pembuatan perundang-undangan di KM FEB Unjani. Oke, kalau misalkan BEM sendiri itu adalah badan eksekutif seperti singkatan dari BEM-nya juga yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa di ranah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau misalkan dari BEM-nya sendiri kita mempunyai lebih ke fungsi pengadvokasian dan juga melaksanakan beberapa hak program kerja yang akan kita laksanakan untuk satu periode ke depan. Oke. Seberapa penting sih mahasiswa buat bergabung ke organisasi yang ada di kampus, Teh? Sangat penting banget ya untuk mahasiswa bergabung di organisasi. Karena selain kita bisa mengembangkan soft skill kita bisa mengembangkan minat bakat kita bisa memanage waktu juga gitu. Ya, menurut aku juga sangat penting banget kita mengikuti organisasi di lingkungan kampus. Kenapa? Karena apa yang kata Teh Anggia tadi bilang juga betul, dan juga kita akan melatih kepemimpinan dan rasa percaya diri kita di organisasi. Itu akan banyak manfaat yang akan kita dapat kalau misalkan kita mengikuti organisasi, dan juga kita akan menambah relasi yang banyak gitu terkait dengan dosen-dosen atau dengan fakultas-fakultas yang lain atau dengan universitas-universitas yang lain juga. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari organisasi itu sendiri. Oke, banyak nih media sosial, organisasi itu untuk mengasah soft skill dan juga tempat untuk berkembang. Apakah itu betul dari Teh Anggia sama Teh Uput? Gimana? Oke, kalau misalkan dari aku sangat setuju. Kenapa? Karena memang di organisasi ini kita akan dilatih soft skill dan juga kemampuan dalam public speaking, dan juga memang nantinya kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih gitu ya dalam organisasi ini. Juga nanti si soft skill yang sudah kita dapat dari organisasi ini itu akan bermanfaat untuk masa mendatang pada saat kita bekerja nanti. Sama ya kayak Uput yang tadi bilang, kalau misalnya soft skill juga untuk mengembangkan soft skill terus bisa melatih public speaking kita juga. Oke. Banyak juga nih isu-isu bahwa organisasi itu tidak berpengaruh jalannya magang ataupun kerja. Apakah dari Teh Anggia sama Teh Putri itu setuju apa enggak, Teh, tentang statement ini gitu, Teh?
Kalau dari aku kurang setuju. Cuman balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Karena bahwa kalau misalnya kita udah memulai organisasi itu malah menjadi start pack buat kedepannya gitu, buat nanti di lingkungan kerja. Karena dengan kita memulai organisasi, kita akan bekerja sama dengan tim gitu. Itu hal yang pertama, bekerja sama dengan tim. Dan kalau misalnya itu beda lagi sama orang yang tidak berorganisasi, itu cenderung dia akan lebih bekerja secara individu. Baik, kalau misalkan dari aku sendiri kurang setuju juga, karena memang manfaat-manfaat yang akan didapat oleh kita di organisasi itu tadi aku udah bilang akan banyak yang akan kita dapat, dan juga seperti public speaking itu nanti akan sangat digunakan untuk di masa kerja gitu. Seperti nanti semisal sekarang kita di organisasi akan mengalami masalah-masalah dan kita akan berpikir kritis gitu dari untuk mencari akar permasalahan itu, dan itu pun akan berguna gitu untuk masa kerja. Dan kalau tadi juga disinggung perihal magang kan ya. Nah, untuk magang ini juga kan tadi sudah disinggung juga bahwa kita akan menambah banyak relasi gitu ya. Nah, nanti dari sisi magang ini kita juga akan banyak sekali atau misalkan mendapatkan info-info untuk magang gitu. Jadi organisasi ini tuh sangat penting, apalagi untuk teman-teman Naladharma khususnya untuk mengikuti organisasi mahasiswa nanti ke depannya gitu. Oke, ada nggak dari Teh Anggia ataupun dari Teh Putri memberikan wejangan atau kata-kata buat teman-teman Naladharma, memotivasi buat bergabung ke organisasi di kampus atau memberikan pandangan terhadap teman-teman Naladharma? Baik, kalau menurut dari aku sendiri, teman-teman Naladharma itu jangan takut, harus percaya diri akan organisasi, jangan takut untuk tidak bisa mengikuti si organisasi ini, karena yang pertama pasti kita akan belajar dengan caranya memanajemen waktu dari perihal perkuliahan maupun keorganisasian, dan juga banyak banget manfaat-manfaat yang akan didapat. Yang penting yang pertama harus percaya diri bahwa kita ataupun teman-teman Naladharma saat sudah terjun ke dunia organisasi, teman-teman akan bisa menyelesaikan itu dan akan lebih mendapatkan manfaat atau benefit yang luar biasa untuk kedepannya. Cukup. Oke nih, pertanyaan terakhir nih, ada nggak tips and trick biar konsisten di suatu organisasi Teh? Dari Teh Anggia atau dari Teh Putri? Tips and triknya mungkin yang pertama kita lebih percaya diri. Terus yang kedua kita bisa meningkatkan public speaking kita juga bisa mengembangkan potensi kita. Oke, kalau misalkan dari aku tips and trick untuk berorganisasi itu yang pertama kita harus bisa memanajemen waktu. Terus yang kedua juga kita akan menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Yang ketiga banyak-banyak berlatih komunikasi untuk menambah relasi juga. Wah, ternyata tips and triknya semoga buat teman-teman Naladharma selalu diingat ya, tips and triknya itu sangat bermanfaat sekali. Oke, teman-teman Naladharma 2023, tak terasa sudah di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Teh Anggia sama Teh Putri sudah berkenan hadir di acara Naladharma Talk Show di episode ketiga ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.